Halo guys, kembali lagi di channel saya Aldi Bugiskara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tugas dengan judul The Application of the Transport Equation atau penerapan persamaan transportasi. Langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep dasar. Ketika suatu zat seperti garam atau polutan dilepaskan ke dalam badan air, zat tersebut akan cenderung menyebar karena proses molekuler, konveksi, dan terutama turbulensi. Gerakan turbulen yang kompleks menyebabkan penyebaran zat secara tidak merata dan bervariasi terhadap waktu dan ruang. Oleh karena itu, difusi turbulen tidak dapat digambarkan dengan model difusi molekuler klasik, melainkan membutuhkan pendekatan statistik. Konsentrasi zat dan kecepatan aliran dipisahkan menjadi komponen rata-rata dan fluktuatif seperti UI sama dengan UI plus U1I dan C sama dengan C plus C1. Substitusi ini ke dalam persamaan transportasi menghasilkan dou C per dou T plus sigma 3 I sama dengan 1 UI dou C per dou X I sama dengan min 3 sigma I sama dengan 1 dou U 1 I C1 per dou X I plus 3 sigma I sama dengan 1 dou per dou X I dalam kurung dou 1 dou I dou C per dou X I. Untuk menyederhanakan dan menentukan sistem persamaan tersebut digunakan pendekatan Boussinesq yang menyatakan bahwa flux turbulence sebanding dengan gradien konsentrasi rata-rata. U1I C1 sama dengan min KIJ dou C per dou XJ. Dengan ini difusi turbulen dimodelkan sebagai penyebaran zat dalam medan acak, di mana KIJ adalah koefisien difusi turbulen. Dalam kerangka stokastik, Kolmogorov dan Taylor menunjukkan bahwa perpindahan partikel dapat dihubungkan ke K melalui Kx sama dengan 1 per 2 dou per dou T X dalam kurung T min X dalam kurung T0 pangkat 2. Rumus ini menghubungkan pengamatan nyata dari perpindahan partikel terhadap waktu dengan koefisien difusi turbulen yang mempresentasikan intensitas percampuran. Lanjut 2. Difusi turbulen 2 dimensi. Difusi turbulen di laut tidak bersifat isotropik, terutama karena perbedaan besar antara dimensi horizontal dan vertikal cekungan alami, serta stratifikasi densitas yang membatasi pertukaran vertikal. Difusi horizontal cenderung lebih kuat karena pergerakan pusaran besar, sementara difusi vertikal bergantung pada stabilitas stratifikasi dan diukur menggunakan bilangan Richardson. RI sama dengan min G per delta dou delta per dou Z garis miring dalam kurung dou U per dou Z kuadrat. Koefisien difusi vertikal KZ diturunkan dari pendekatan Mung dan Anderson. KZ sama dengan A0 dalam kurung 1 plus beta R I min M, dengan A0 sama dengan integral 2 0 dou U per dou Z dan parameter beta sama dengan 3.33 meter sama dengan 3 per 2. Campuran horizontal dengan asumsi isotropik lokal dijelaskan menggunakan koordinat polar. Dou C per dou T sama dengan 1 R dou per dou R dalam kurung K 1 R dou C per dou R, di mana K1 bisa ditentukan secara empiris seperti oleh Joseph dan Sander. K1 sama dengan PR per 2 atau mengikuti pendekatan spektrum energi turbulen dari Kolmogorov. K1 sama dengan K2 sigma 1
sigma 1/3 R pangkat 4/3. Percampuran di permukaan lebih kuat dibandingkan lapisan dalam seperti termoklin. Nilai kecepatan difusi rata-rata P berkisaran antara 0,1 sampai 1 cm per detik. Bergantung pada kedalaman. Untuk menyelesaikan masalah difusi juga digunakan kondisi batas umum seperti alpha dot C per dot N plus beta C sama dengan Q dalam kurung T yang bisa dimodifikasi berdasarkan sifat batas seperti pantai atau sumber dalam cekungan. Lanjut 3. Metode numerik untuk menyelesaikan persamaan transport. Penyederhanaan awal dan difusi murni. Untuk memulai analisis numerik, difusi horizontal dianggap tanpa adveksi sehingga persamaan menjadi dot C per dot T sama dengan K delta C. Persamaan ini dapat didiskretisasi menggunakan metode beda hingga dengan akurasi orde 2 dalam ruang dan waktu. Metode ini membagi langkah waktu menjadi 2 sublangkah, memecah operator Laplace menjadi 2 arah secara terpisah, memungkinkan perhitungan efisien melalui metode faktorisasi. Skema campuran implisit, eksplisit, dan stabilitasnya. Skema numerik implisit eksplisit dibagi menjadi 2 sublangkah. Satu penyelesaian arah X dan satu lagi arah Y. Bentuk ini memungkinkan penggunaan skema ADI atau alternating direction implicit yang stabil tanpa syarat. Analisis stabilitas menunjukkan bahwa nilai modulus lambda selalu kurang dari 1, yang berarti metode ini stabil untuk setiap nilai waktu dan ruang. Metode eksplisit dan batas stabilitas. Untuk metode eksplisit yaitu C1 plus 1 min C1 per T sama dengan K delta C1. Diperoleh bahwa stabilitasnya hanya terjaga jika T lebih kurang H2 per 4K. Artinya, langkah waktu eksplisit harus sangat kecil tergantung pada ukuran grid dan koefisien difusi sehingga kurang efisien untuk simulasi jangka panjang. Kasus umum transportasi dengan adveksi. Ketika adveksi ditambahkan, skema eksplisit menjadi sangat terbatas. Untuk mengatasi ini, diperkenalkan skema eksplisit yang lebih stabil. C1 plus 1 min C1 per T plus turunan adveksi sama dengan K delta C1 plus 1. Skema ini stabil tanpa syarat meskipun hanya memiliki akurasi order pertama. Skema umum dengan akurasi lebih tinggi. Skema 2 tahap diperkenalkan untuk meningkatkan akurasi, membagi waktu menjadi 2 tahap parsial. Ini memberikan akurasi order kedua dalam ruang dan waktu untuk bagian difusi serta order O dalam kurung H3/2 untuk adveksi parameter stabilitas untuk masing-masing tahap-tahap dalam batas stabil. Metode Crank-Nicolson dan bukti stabilitas. Akhirnya pendekatan Crank-Nicolson yang terkenal digunakan. C1 plus 1 per C1 C1 plus 1 min C1 per T sama dengan 1 per 2 L dalam kurung C1 plus C1 plus 1. Meskipun operator L bersifat variabel, stabilitas tanpa syarat tetap terjamin melalui analisis berdasarkan fungsi eigen dan nilai eigen positif. Hal ini menjadikan metode ini cocok untuk simulasi jangka panjang dan fenomena kompleks. 4. Penerapan persamaan transport dalam model multi saluran.
Model numerik hidrodinamik digunakan untuk mensimulasikan proses difusi di sistem multisaluran Sungai Elbe. Proses ini menggambarkan adveksi dan difusi zat terlarut dengan rumus dasar persamaan transport. Do C per do T plus U do C per do X sama dengan K dalam kurung do kuadrat C per do X kuadrat plus do kuadrat C per do Y kuadrat. Beda hingga dan diskretisasi grid persamaan 7.68 didiskretkan dengan metode beda hingga, beda maju untuk waktu dan beda tengah untuk ruang. Contoh diskretasi do C per do T sama dengan CI plus 1 JK min C IJK per do delta T dibagi do kuadrat C per do X kuadrat sama dengan 2HXJ plus HXJ kurang 1 dalam kurung CIJ plus 1K kurang CIJK per HXJ kurang CIJK kurang CIJ min 1K per HXJ min 1. Kriteria stabilitas numerik. Agar perhitungan numerik stabil, perlu diperhatikan kriteria dari Ritzmeier untuk bentuk eksplisit tanpa adveksi. Do delta TK dalam kurung H2X plus H2Y per H2X H2Y lebih kurang 1. Jika HY lebih kurang HXI, maka cukup 2 delta TK per H2Y kurang 1 lebih kurang 1. Kombinasi metode eksplisit implisit untuk mengatasi batasan waktu digunakan metode eksplisit di arah X dan implisit di arah Y. Persamaan koefisien difusi yang digunakan CI plus 1 kurang C1 per 2 delta T plus U do C1 per do X sama dengan KX do kuadrat C1 per do X kuadrat plus KY do kuadrat CI plus 1 per do Y kuadrat. Disusun ulang menjadi sistem linear implisit. CI plus 1 JK dalam kurung 1 plus 2E JK kurang C I plus 1 JK plus 1 E JK plus 1 kurang C I 1 JK kurang 1 E JK kurang 1 sama dengan R I JK. Koefisien dan validasi eksperimen numerik menunjukkan bahwa metode implisit memberikan hasil stabil bahkan dengan langkah waktu besar dan efisien komputasi tinggi. Dua pendekatan yang diuji memberikan hasil yang berbeda kurang dari 0,002%. Stabilitas global juga diperiksa dengan parameter lambda sama dengan CI plus 1 CI sama dengan 1 kurang 8K delta T per H kuadrat X sin kuadrat theta 1 HX per 1 plus 8K delta T H2Y sin kuadrat theta 2 HY. Angka waktu maksimum untuk data kasus Sungai Elbe HX min sama dengan 6.000 meter, HY min sama dengan 10 meter, H max sama dengan 25,6 meter, K sama dengan 100 meter persegi per second. Didapatkan batas waktu maksimum 2 delta T lebih kurang 1 detik dari 7.77.
atau delta T lebih kurang 0,5 detik. Lanjut 5 perbandingan antara solusi analitik dan numerik. Persamaan koefisien difusi adalah persamaan diferensial parsial jenis parabolik dan umumnya tidak memiliki solusi analitik dalam bentuk lengkap. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan numerik untuk membandingkan hasilnya dengan solusi analitik pada kasus khusus, yakni saluran terbuka di kedua ujungnya dengan kecepatan aliran U dan penampang konstan. Persamaan dasar sistem ini dituliskan sebagai do C per do T plus U do C per do X sama dengan K do kuadrat C per do X kuadrat. Solusi analitiknya diperoleh dengan syarat batas do C per do X sama dengan 0 di kedua ujung saluran. Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi akan mendekati distribusi seragam seiring waktu. Sedangkan solusi numerik dihitung menggunakan skema beda eksplisit. CI plus 1 J sama dengan CIJ kurang U delta T per delta X dalam kurung CIJ plus 1 kurang CIJ min 1 plus K delta T per 2 delta X kuadrat dalam kurung CIJ plus 1 plus CIJ min 1 kurang 2 CIJ. Lanjut, dengan parameter U sama dengan 0,1 meter per detik, K sama dengan 100 meter persegi per detik, L sama dengan 10 kubik meter, serta jumlah grid 101 dan delta X sama dengan 100 meter. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa solusi analitik pada titik grid ke-31 mencapai nilai C sama dengan 10% setelah 973 langkah waktu. Sementara solusi numerik memberikan hasil C sama dengan 9,569%. Model ini kemudian digunakan untuk menguji pengaruh viskositas pusaran horizontal dengan grid lebih kasar 10 titik. Nilai viskositas yang dicoba adalah 10, 50, dan 100 meter persegi per detik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan viskositas menyebabkan turunnya konsentrasi maksimum serta meluasnya penyebaran campuran. Dua fenomena ini penting dalam memahami dinamika saluran nyata yang tidak memiliki solusi analitik. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar tersebut menunjukkan distribusi awal konsentrasi relatif suatu zat dalam saluran. Sumbu vertikal Y menyatakan konsentrasi relatif dalam satuan persen dengan rentang dari 0% hingga 80%. Sementara itu, sumbu horizontal X menunjukkan posisi di sepanjang saluran dalam satuan grid point yang mempresentasikan titik-titik pada model numerik. Skala di bawah grafik menunjukkan konversi grid point ke satuan panjang aktual, yaitu sekitar 11 grid point setara dengan 1000 meter dan 101 grid point setara dengan 10.000 meter. Kurva dalam grafik menggambarkan profil distribusi konsentrasi awal zat di sepanjang saluran. Konsentrasi tertinggi terdapat di bagian hulu grid point kecil, yakni sekitar 70-75%, dan nilai tersebut menurun secara eksponensial ke arah hilir setelah mencapai jarak sekitar 10.000 meter. Konsentrasi menjadi mendekati nilai konstan yang sangat rendah, yaitu sekitar 5-10%. Secara interpretatif, gambar ini menggambarkan bahwa zat seperti polutan atau pewarna dilepaskan dengan konsentrasi tinggi di bagian hulu saluran dan kemudian menyebar ke arah hilir. Penurunan konsentrasi ini menunjukkan adanya proses transport seperti dispersi dan difusi yang menyebabkan
zat semakin tersebar dan konsentrasinya menurun seiring bertambahnya jarak dari sumber. Profil ini berfungsi sebagai kondisi awal initial condition yang digunakan dalam pemodelan numerik untuk mempelajari dinamika penyebaran zat dalam sistem saluran tersebut. Lanjut, ini 6, ada zona kekeruhan Sungai Elbe. Penyebaran horizontal material tersuspensi di Sungai Elbe dianalisis menggunakan persamaan transport dua dimensi dalam bentuk dot C per dot T plus U dot C per dot X plus V dot C per dot Y sama dengan KZ do kuadrat C per do X kuadrat plus KY do kuadrat C per do Y kuadrat. Persamaan ini menggambarkan distribusi rata-rata konsentrasi material tersuspensi di titik-titik grid dengan asumsi pencampuran vertikal homogen akibat kecepatan arus yang tinggi. Karena stratifikasi vertikal dapat diabaikan, maka koefisien difusi eddy disamakan dengan koefisien viskositas eddy sebagai kondisi batas pada batas terbuka di dekat Haven. Digunakan data pengamatan konsentrasi dari Nordlicht 1967 dengan rata-rata 28,6 mg per L saat pasang tinggi dan 56,4 mg per L saat surut. Kondisi batas tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi periodik waktu. C sama dengan 0,0424 plus 0,0141 cos dalam kurung 2 pi per T kecil yang mampu mempresentasikan fluktuasi konsentrasi sesuai siklus pasang surut. Model numerik ini diterapkan menggunakan skema grid dua dimensi seperti yang dijelaskan dalam bab 6. Hasil simulasi model memperlihatkan distribusi zona kekeruhan di segmen Sungai Elbe antara Enterdorf dan Stadersand yang ditunjukkan melalui grafik distribusi konsentrasi Seston maksimum dan minimum gambar 93 sampai 94. Saat pasang tinggi dan pasang rendah di Haven, zona konsentrasi tinggi sekitar 200 mg per L membentang hingga dekat Braunbüttel. Zona ini lebih lebar saat pasang tinggi, meskipun panjang tetap relatif sama. Perbandingan hasil perhitungan dengan data lapangan menunjukkan bahwa reproduksi numerik berhasil menangkap karakteristik umum zona kekeruhan. Meskipun keterbatasan data simultan menghambat validasi kuantitatif, zona kekeruhan ini mencerminkan interaksi kompleks antara dinamika pasang surut, bentuk muara, serta proses difusi dan adveksi horizontal di Sungai Elbe. Di sini ada gambar menunjukkan perbandingan antara konsentrasi rata-rata selenium yang dihitung secara numerik ditandai dengan titik bulat dan hasil pengukuran lapangan ditandai dengan tanda silang. Pada 5 segmen Sungai Elbe, sumbu vertikal menggambarkan konsentrasi selenium dalam satuan miligram per L dengan kisaran dari 0 hingga 200 mg per L. Sementara itu, sumbu horizontal menunjukkan posisi di sepanjang sungai dalam satuan kilometer, dimulai dari sekitar 700 km di daerah Braunbüttelhof hingga 620 km di daerah Siemenshof. Setiap segmen diberikan batas kotak yang mewakili rentang nilai konsentrasi di lokasi tersebut. Terlihat bahwa konsentrasi selenium cenderung menurun dari hulu ke hilir sungai. Dalam setiap segmen, nilai yang dihitung secara numerik sebagai besar mendekati nilai hasil pengukuran. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, ini menunjukkan bahwa model numerik cukup baik dalam memprediksi penyebaran polutan, tetapi tetap memiliki deviasi tertentu yang mungkin disebabkan oleh variabilitas alami atau keterbatasan model. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan
visualisasi yang jelas mengenai seberapa baik model numerik dapat mempresentasikan kondisi aktual di lapangan serta menggambarkan tren penurunan konsentrasi selenium di sepanjang aliran sungai. Lanjut, ada gambar lagi ini menunjukkan distribusi material tersuspensi atau subpedometer akibat proses dinamis di Sungai Elbe di antara wilayah Colmar dan Este Pauli selama 48 jam setelah pelepasan sebesar 120 gram per I di Este Pauli. Peta ini menggambarkan penyebaran materi tersuspensi berdasarkan konsentrasi relatif terhadap lokasi sumber. Area sungai dibagi menjadi beberapa zona dengan gradasi warna atau arsiran seberapa yang mewakili presentasi konsentrasi. Kurang dari 25%, 25-50%, 50-80%, dan lebih dari 80% dari visualisasi ini terlihat bahwa konsentrasi tertinggi lebih dari 80% terkonsentrasi di sekitar lokasi pelepasan, yaitu di daerah Este Pauli, dan semakin berkurang ke arah hilir dan hulu sungai. Distribusi ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari arus sungai dan proses pencampuran turbulen dalam menyebarkan zat tersuspensi ke saluran badan air. Daerah dengan konsentrasi rendah menyebar cukup luas, menandakan bahwa meskipun sebagian besar materi tetap dekat dengan titik sumber, sebagian lainnya telah terdilusi dan terbawa arus hingga wilayah yang cukup jauh. Secara keseluruhan, peta ini memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika pergerakan polutan di sungai akibat pelepasan zat dalam jumlah besar, dan bagaimana pola arus serta bentuk sungai mengaruhi penyebaran dalam waktu 48 jam setelah kejadian. Lanjut, gambar ini memperlihatkan distribusi materi tersuspensi yang disebabkan oleh proses dinamis Sungai Elbe antara Glückstadt dan Este Pauli selama 96 jam setelah pelepasan zat sebanyak 120 G per L di Este Pauli. Peta ini menggunakan gradasi arsiran untuk menunjukkan konsentrasi relatif materi tersuspensi di sepanjang aliran sungai. Kategori konsentrasi dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kurang dari 25%, 25-50%, 50-80%, dan lebih dari 80% dari konsentrasi awal setelah 96 jam. Materi tersuspensi telah menyebar lebih luas dibandingkan distribusi pada 48 jam sebelumnya, seperti pada gambar sebelumnya. Konsentrasi tinggi lebih 80% tetap terkonsentrasi di sekitar Este Pauli, namun area dengan konsentrasi sedang 50-80% dan 25-50% telah menjangkau wilayah yang lebih jauh ke arah hilir, mendekati Glückstadt. Sementara itu, juga dengan konsentrasi rendah, kurang dari 25%, meluas ke arah yang lebih luas sepanjang sungai, menunjukkan adanya percampuran dan penyebaran partikel secara signifikan oleh arus sungai dan proses turbulen. Visualisasi ini menggambarkan bagaimana zat terlarut atau tersuspensi dapat menyebar secara progresif dalam waktu beberapa hari akibat pengaruh dinamika aliran sungai. Hal ini penting untuk memahami dampak lingkungan dari pelepasan polutan serta untuk merancang strategi pemantauan dan mitigasi pencemaran air di sistem sungai besar seperti Elbe. Lanjut, yang terakhir 7, transportasi polutan. Transportasi polutan di Sungai Elbe dengan menggunakan model numerik yang menggabungkan persamaan transportasi dan sistem hidrodinamik. Sebagai studi kasus, polutan dilepaskan pada waktu T sama dengan 0 dengan konsentrasi awal 20%,
di antara Brunsbüttel-Kok dan Brockdorf. Lalu disimulasikan penyebaran selama 144 jam menggunakan data pasang surut tahun 1951 sampai 55. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penyebaran awal berlangsung cepat akibat gradien konsentrasi yang tajam. Tetapi setelah 24 jam hingga 72 jam, batas sebaran relatif stabil. Hal ini mencerminkan pengaruh arus sisa yang sangat kecil wilayah Brunsbüttel terhadap lamanya waktu tinggal polutan. Setelah 120 jam, penyebaran mulai meluas ke arah laut, mengikuti alur air, namun sangat terbatas ke arah hulu. Simulasi ini menunjukkan bahwa model numerik dapat secara efektif menggambarkan dinamika penyebaran polutan dalam sistem sungai yang kompleks. Nah, contoh gambar di samping menunjukkan proses penyebaran materi secara temporal di Sungai Elbe. Berdasarkan hasil perhitungan model hidrodinamika numerik, materi dilepaskan dengan konsentrasi awal sebesar 20% di antara Brunsbüttel dan Brockdorf. Kemudian distribusinya dipantau selama 144 jam. Setiap peta kecil mewakili waktu tertentu 0,24, 48, 72, 96, 120 dan 144 jam. Setelah pelepasan, warna hitam menunjukkan daerah dengan konsentrasi antara 20% hingga 50%, sedangkan garis kontur menunjukkan batas konsentrasi 20% dan 0%. Pada awalnya materi tersebar cepat karena gradien konsentrasi yang curam, namun setelah 72 jam batas wilayah penyebaran relatif stabil. Pada waktu 120 sampai 144 jam, penyebaran mulai meluas terutama ke arah hilir, mengikuti alur sungai, namun hanya sedikit menyebar ke arah hulu. Gambar ini secara visual menggambarkan bagaimana dinamika aliran sungai dan arus lokal memengaruhi distribusi spasial dan temporal dari polutan yang dilepaskan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.